Ketua kelas pimpin doa. Ibu siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk materi ini, Ibu mau tanya gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang Ibu absen dulu ya. Mas Alia Indah, Ada Bu. Indah Anissa Indah, Ada Bu. Neneng Novita Sari, Ada Bu. Disra Purobito, Hadir Bu. Salita Aulia, Hadir. Bagus Primada, Hadir Bu. Davi Alzaki, Hadir. Randy Aligal, Hadir. hadir semua ya? Hadir Bu. Sebelum kita masuk materi ini, coba kalian lihat gambaran dulu. Ini gambar apa? Apa yang kalian pikirin tentang hal ini? Komik. Iya, terlihat pelajar yang sedang meminta soal yang katanya itu bocor. Ya, terus dia disindir semangat yang di belakangnya ini, dia bilang makanya belajar. Nah, ini namanya apa? Anekdot. Iya, betul sekali. Jadi anekdot itu sindiran yang dibungkus oleh humor. Jadi ya, itu adalah teks anekdot. Jadi sebelum kita mempelajari apa itu sih teks anekdot, nah, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu kalian mampu mengetahui pengertian dan karakteristik teks anekdot. Yang kedua itu kalian mengetahui struktur teks anekdot. Yang ketiga itu kalian mengetahui kaidah kebahasaan teks anekdot. Dan yang keempat itu pola pengembangan teks anekdot. Dan yang kelima itu kalian mampu mengetahui langkah-langkah menyusun teks anekdot. Jadi apa sih itu teks anekdot? Jadi teks anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu yang bertujuan memberikan suatu pelajaran tertentu. Jadi teks anekdot ini biasanya melibatkan tokoh tertentu yang bersifat faktual dan terkenal. Anekdot tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu, guyonan atau humor, tetapi juga terdapat tujuan lain yang di balik cerita lucunya itu ada sindiran yang diharapkan bisa memberikan kritik kepada pihak tertentu atau pelajaran kepada halayak. Jadi berdasarkan definisi tadi, definisi pengertian teks anekdot tadi, kita dapat mengetahui 3 kata kunci apa sih itu teks anekdot. Yang pertama itu lucu, yang kedua tokohnya faktual, dan yang ketiga itu berisi kritik atau sindiran. Nah di sini anekdot juga memiliki karakteristik. Coba Rosa dibaca sampai 4 saja. Yang pertama itu bersifat menguak atau melukat. Yang kedua bersifat menggelitik. Yang ketiga bersifat menyindir. Yang keempat bisa jadi mengenai orang lain. 5 sampai 7 enggak. Nah ini Yang kelima itu memiliki tujuan tertentu. Yang keenam itu kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Dan yang terakhir itu bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. ya, jadi karakteristik teks anekdot itu yang pertama bersifat humor atau lelucon. Yang kedua itu bersifat menggelitik. Yang ketiga bersifat menyindir. Yang keempat itu bisa jadi mengenai orang penting. Yang kelima memiliki tujuan tertentu. Yang keenam kisah cerita yang disajikan hampir sama dengan dongeng. Dan yang ketujuh itu bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Nih pada gambar ini nih, terlihat politisi yang menyuarakan ini berkata, kami berjuang demi rakyat. Nah, sedangkan rakyatnya sendiri, dia bilang perlu bukti, bukan hanya janji-janji. Nah, ini karakteristik teks anekdot yang keberapa? Iya, betul sekali. Hewan ketiga dan keempat, yaitu bersifat menyindir dan bisa jadi mengenai orang penting. Jadi, apa sih tujuan teks anekdot itu? Yaitu untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan atau sebagai sarana untuk mengkritik. Nah, ini yang paling penting nih. Ada struktur teks anekdot, ada berapa? 5. Yang pertama ada abstrak
reaksi, tanggapan tokoh lain atas masalah yang terjadi, dan koda yaitu penutup atau pesan. Koda ini ya opsional, jadi boleh aja boleh enggak. Nih, pada gambar ini abstraksinya apa? Abstraksinya seorang apa ini namanya? Politikus. Nama lainnya politikus apa sih? Pejabat. Iya, pejabat sedang memegang gambar gedung baru DPR. Itu abstraksinya. Orientasinya mana? Ini nih. Dia dengan bangga memegang gambar rencana gedung DPR yang baru. Krisisnya di mana? Krisisnya di sini nih. Ada angka 1,6 triliun. Nah, reaksinya pekerjanya tuh kayak 1,6 triliun. Kaget. Iya. Dan kodenya nih ruang tidur baru ya. Nah, jadi itu merupakan struktur teks anekdot. Nah, teks anekdot juga memiliki kebahasaan. Kak Salita, Bawang bacakan sampai 4. Oke, yang pertama itu menggunakan kalimat langsung. Seperti Tono berkata, yang kedua menggunakan nama tokoh utama orang tiga atau tunggal, seperti dia, Tono, Udin, sedang. Yang ketiga banyak menggunakan keterangan waktu, suatu hari atau di kantin. Yang keempat menggunakan konjungsi penerang atau penjelas seperti bahwa, yaitu, yang. Selanjutnya, nak bagus baca, nak bagus. Yang kelima, menggunakan kata kerja material seperti menulis, membaca, duduk, berdiri, memukul. Yang keenam, menggunakan kata kerja mental seperti berpikir, merasa, khawatir, dan heran. Yang ketujuh, menggunakan konjungsi kronologis seperti lalu, kemudian, setelah itu, dan akhirnya. Yang ke-8, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, dulu, sebelum jadi pejabat, atau ya hanya. Terakhir, yang 9, menggunakan kalimat perintah. Jadi itu kebahasaan teks anekdot. Yang pertama itu menggunakan kalimat langsung seperti kalau berkata tanda petik apa. Yang kedua itu menggunakan nama tokoh utama orang ketiga tunggal seperti dia atau ia. Ket mau ki, penyimpanan tinggal sedikit dan tidak merekam. Nah, apa sih? Boy ki merekam nggak sih ki? Kayak gini ki? Coba lihat dulu. Aduh, Udah kok merekam? Oh. tapi diganti dulu jadi takutnya nanti yang belakang nggak kerekam kan diganti. Kebahasaan teks anekdot itu yang pertama itu menggunakan kalimat langsung seperti kalau berkata tanda petik. Yang kedua itu menggunakan nama tokoh utama orang ketiga tunggal seperti dia atau ia, atau bisa juga Tono dan Udin sedang. Yang ketiga banyak menggunakan karakter keterangan waktu seperti suatu hari di kantin Nini sedang membeli jajan. Yang ketiga itu banyak menggunakan, yang keempat itu menggunakan konjungsi penerang atau penjelas seperti bahwa, yaitu, yakni. Yang kelima menggunakan kata kerja material seperti menulis, baca, berdiri. Yang keenam menggunakan kata kerja mental seperti berpikir, rasa, khawatir, dan heran. Yang ketujuh menggunakan konjungsi kronologis. Yang ke-8 menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, dan yang terakhir itu menggunakan kata cerita. Nah, di sini pola pengembangan teks anekdot itu disajikan menjadi dua, yaitu teks anekdot dalam bentuk dialog dan anekdot dalam bentuk narasi. Nah, sekarang kalian ibu beri tugas. Ya. Untuk menganalisis dua teks anekdot nih. Pola pengembangan teks anekdot. Jadi salah satu ada yang dialog dan ada yang narasi. Jadi ini ibu bagi kelompok ya. Sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2. Oke, itu bagikan ya. Kelompok 1.
Selesai, Bu. Oke, sudah selesai diskusinya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang mau bacakan nggak? Tuh, bentar. Apaan? Dari nasi tutup. Emot, Bu. Apa ini? Emot. Perpisahan penandingan. Ada yang mau bacakan? Nih. Ini kayaknya kelompok 1 ya, tingkatin universitas. Iya. Nomor 1, Bu, sebelah mana, Bu? Coba bacakan bacanya. Bu. Rosa. Silakan Rosa. Oh iya. Jadi sama Indah. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau saya selalu duduk tidak pernah berdiri. Tapi urusannya diperhatikan, Mak. Ya, mungkin tahu suka. Ya, Barangkali saja beliau capek atau kopinya tidak kuat. bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa gunanya? Ya kalau begini, aku bisa orang lain. Nah, jadi coba perwakilan kelompok ada yang silakan presentasi, boleh berdiri di tengah. Kamu mau berdiri di depan? Di sini aja. Sini aja, Bu. Oh ya udah. Tentukan struktur teks anekdot di atas. Ya, abstraksinya ada di Udin dan Tono berbincang-bincang. Iya, ini abstraksi ya. Terus yang selanjutnya Orientasi ada di saya heran dengan dosen ilmu politik. Iya. Selalu duduk. betul sekali. Selanjutnya krisis. Lalu krisisnya ada di kalau berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Iya. Selanjutnya. Lalu ada reaksinya Udin tanda tanya. Selanjutnya. Rodanya tidak ada, Bu. Iya. Sekarang lanjut nomor 2. Krisisnya saat Tono ulang dosen itu takut berdiri karena takut jabatannya direbut. Betul. Itu krisisnya. Dan soal ketiga. Kritiknya menyindir pejabat yang terlalu takut kehilangan posisi atau jabatannya. Soalnya coba ya, 5 ya. Ya, Yang keempat. kaidah kebahasaannya kalimat langsung yang menggunakan tanda petik yaitu Tono berkata dan kata kerja mental yaitu heran. Ya, jadi ini menggunakan pengembangan unsur pola pengembangan teks anekdot ya. Ini menggunakan yang dialog. Nah, soal yang terakhir. Polanya dialog karena pakai nama tokoh di depan yang berkata. Tangan dulu. Nah, sekarang yang kelompok 2 yang judulnya 3 manusia dan jin. Saya Bu. Ya, silakan Ninis. Jadi analisisnya itu yang pertama dari struktur dari atraksinya itu ada di bagian kapal harap 3 orang selamat. Ya, orientasinya. Orientasinya di bagian muncul jiplai hati menawarkan jasa. Iya betul. Soalnya krisisnya orang Indonesia malah minta ditemani bukan minta pulang. Iya betul. Selanjutnya itu kode. Ada kodenya itu nggak ada Bu. Adanya reaksi. Ya, jadi kode itu opsional ya, boleh ada, boleh enggak. Ya. Soal yang nomor 2. Yang nomor 2 itu tuh ada
ada yang bisa menyimpulkan nggak apa bedanya tadi pola narasi dan dialog? Saya Bu, ini sebentar banget ya. Iya. Ayo silakan. Bedanya itu, kalau yang dialog, itu contohnya yaitu ada nama tokoh di depan tiap ucapan, kayak percakapan itu, kalau dialog berarti antara orang satu dan orang dua itu percakapan. Nah, kalau narasi itu tuh diceritakan Bu, jadi pakai narasi biasa, nggak ada nama tokoh di depan kalimatnya kayak yang mau dari itu. Beri tepuk tangan untuk ini. Nah, jadi itu bedanya dialog sama narasi ya. Nah, yang terakhir kalau kalian ingin membuat teks anekdot, nih ada langkah-langkah membuat teks anekdot. Yang pertama itu menggunakan tema utama anekdot. Yang kedua itu menentukan tokoh terkait. Yang ketiga itu menentukan kritik yang akan disampaikan. Yang keempat menentukan peristiwa yang menjadi latar utama cerita. Yang kelima menentukan unsur kelucuan atau humor pada teks tersebut. Yang keenam pilihlah pola pengembangan teks anekdot tersebut. Yang ketujuh membuat kerangka berdasarkan struktur teks anekdot. Dan yang ke-8 itu menggunakan kerangka tersebut, mengembangkan kerangka tersebut berdasarkan struktur teks yang telah dibuat. Dan yang terakhir itu melakukan penyampingan. Sudah paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Tidak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kalau begitu ada yang bisa nyimpulin nggak? Tadi kita belajar apa aja? Teks anekdot. Teks anekdot. Di teks anekdot itu ada Ada pengertian dan karakteristik teks anekdot. Iya. Ada juga struktur kaidah kebahasaan sama pola pengembangannya Bu. ya Betul. Nah, kalau begitu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah.